Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad zaujatu Utsman, dan Ruqayyah adalah istri Utsman bin Affan. Qabla ruju'is safar, sebelum kembalinya dari safar. Ai qabla ruju'ij jaish alladzina safaru lil qitali ilal Madinah. Maksudnya adalah sebelum kembalinya pasukan yang mana mereka bersafar melakukan perjalanan untuk perang ke Madinah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma intahat al-ma'rakah aqama bil arsah. Di antara kebiasaan Rasul ketika telah selesai melaksanakan peperangan dan peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah akan bermukim di tempat perang tersebut beberapa hari, di antaranya salah satu ayam, 3 hari 3 malam. Wa kana min adatihi alaihi salatu wassalam. Inilah di antara kebiasaan dan adat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika umat Islam menang dalam perang Badar, Rasulullah bukan langsung balik atau pulang, namun beliau akan bermukim dulu di medan perang tersebut selama 3 hari 3 malam. Kama sabata fis sahihain. Hal ini telah ditetapkan, telah dijelaskan, telah diriwayatkan di dalam kitab Sahihain. Idza zahara ala qaumin aqama bisahatihim salasan. Dikatakan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memenangkan salah satu dari peperangan terhadap satu kaum, yaitu musuhnya, aqama bisahatihim salasan. Beliau akan bermukim di medan perang tersebut selama 3 malam. Summa raja'a, kemudian setelah itu baru nanti pulang berangkat pasukannya. Falamma aqama bisahatihim summa sara wa ma'ahul usara wal ghanaim qafilan min ma'rakati Badr ilal Madinah. Maka tatkala telah selesai Rasul itu bermukim selama 3 hari di medan perang tersebut, lanjutlah Rasulullah melakukan atau melangkahkan kakinya pulang, namun bersamanya ada tawanan dan juga harta ghanimah dari perang Badar tersebut menuju Madinah. Ba'atsa alaihi salatu wassalam baina yadayhi, dan Rasulullah pun mengutus seseorang ke Madinah. Sebelum Rasulullah itu sampai, ada pasukan ataupun ada utusan yang diutus dulu terlebih dahulu agar menyampaikan basyiraini yubasyirani bil fathi wan nasr, yaitu sebuah pasukan disuruh dia sampai dulu ke Madinah agar nanti menyampaikan kepada penduduk Madinah, kepada umat Islam, bahwa ada 2 kegembiraan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, yaitu bil fathi wan nasr, bahwa umat Islam telah menaklukkan musuhnya dan telah memenangkan peperangan tersebut. Wahuma, dan ketika perang Badar tersebut yang diutus Rasul dari salah seorang sahabatnya adalah Abdullah ibnu Rawahah ila a'alil Madinah, untuk mengumumkan kemenangan tersebut di kota Madinah di sebuah tempat yang tinggi. Wa Zaid ibnu Harisah ila Safilah, kemudian Zaid bin Harisah juga mengumumkannya di sebuah tempat Safilah. Qala Usama ibnu Zaid,
Kemudian Usama ibnu Zaid pun mengatakan, fa'atana al-khabar hina sawayna turab ala Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil fathi wan nasri wa zafri ala man asyraka billahi wa jahadahu wa bihi kafar. Namun kata Usamah bin Zaid, ketika utusan Rasul datang ingin menyampaikan sebuah kabar gembira, ketika itu kami sedang meratakan kuburan putri Rasul, yaitu Ruqayyah binti Rasulillah. Jadi ternyata datangnya utusan untuk memberikan kabar gembira bahwa umat Islam memenangkan peperangan di Badar. Tapi ternyata ketika itu ada kegembiraan dan ada kesedihan, di mana Ruqayyah binti Rasul telah meninggal dunia. Maka disinilah disebutkan ternyata ketika perang Badar, Utsman bin Affan tidak ikut serta di dalamnya karena beliau meminta izin, karena ketika itu Ruqayyah binti Muhammad sedang sakit dan beliau menemani putri Rasul hingga meninggal dunia. Dan kita harus ketahui juga ternyata belajar dan mempelajari ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah perkara yang dianjurkan Rasul. Bahkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa ahlu baiti uzakkirukum bi ahli baiti, hingga 3 kali. Rasulullah mengingatkan perihal keluargaku, maka kalian ingat-ingatlah, kalian pelajarilah, karena hal ini adalah sebuah isyarat kepada kita agar kita mencintai ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis tersebut diulang Rasul sebanyak 3 kali agar kita itu benar-benar memperhatikan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ruqayyah binti Muhammad, Ruqayyah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini lahir ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 33 tahun, dan ibunda dari Ruqayyah adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anak Ruqayyah adalah dari ibunda kita Khadijah. Ketika itu umur Rasul 33 tahun. Kemudian setelah berjalannya tahun demi tahun, Ruqayyah pun besar. Maka Rasulullah pun menikahkan Ruqayyah pada awalnya dengan putra Abu Lahab, yaitu Utsbah bin Abu Lahab. Ketika itu Ruqayyah putri Rasul umurnya kurang lebih 10 tahun. Karena memang budaya ketika itu menikahkan anak putri dipercepat. Kurang lebih 10 tahun Ruqayyah putri Rasul dinikahkan dengan Utsbah bin Abu Lahab. Dan begitu juga putri yang lainnya dari anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab, yaitu Ummu Kulsum, kepada putra Abu Lahab, yaitu Utaibah ibnu Lahab. Ternyata Abu Lahab ini di masanya adalah orang-orang yang dikenal pemuka yang disegani oleh masyarakatnya. Maka orang berbondong-bondong ingin melamarkan, ingin menjodohkan anak-anak mereka, putri-putri mereka kepada Abu Lahab. Tapi qadarullah, ternyata setelah turunnya ayat Tabbat yada Abi Lahab, ketika Allah mencela kekufuran ataupun mencela kehancuran Abu Lahab, maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil
mengatakan kepada putranya, ceraikan putri-putri Muhammad itu. Kemudian dalam riwayat dikatakan ternyata Ruqayyah belum sempat melakukan hubungan badan dengan putra Abu Lahab tersebut. Inilah diantara penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Rasulullah pun menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Inilah yang kita kenal, Utsman memiliki istri yaitu Ruqayyah. Nah, dan ketahuilah bahwa ketika adanya hijrah yang pertama ke Habasyi, Ruqayyah ini ikut hijrah ke negeri Habsyah tersebut bersama Utsman bin Affan. Yang ketika itu ada 4 wanita yang ikut hijrah untuk pertama kalinya, dan Ruqayyah binti Rasulullah inilah ikut bersama suaminya yaitu Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah pun mengatakan bahwa Ruqayyah ini anak beliau yang merasakan 2 fase kehidupan, yaitu fase dakwah di Makkah dan fase hidup di Madinah. Maka beliau di antara putri Rasul yang luar biasa dalam hal perjuangannya membawa ataupun menyebarkan Islam. Namun di antara anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yang paling sempurna adalah Fatimah. Karena Fatimah juga ikut dalam dakwah di Makkah dan di Madinah. Bahkan Fatimah juga melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Maka disinilah dikatakan bahwa ternyata manusia di antara kalangan wanita yang sempurna itu hanya 4 orang. Di antaranya adalah Fatimah binti Muhammad. Yang 3 lagi adalah yang pertama istri Fir'aun, Asia. Ini adalah wanita yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Dan yang ketiga adalah Khadijah, istri pertamanya Rasul. Dan yang keempat adalah Fatimah. Inilah wanita-wanita yang sempurna yang pernah Allah ciptakan ke muka bumi ini. Sedangkan dari kalangan laki-laki yang sempurna adalah kalangan para nabi dan para rasul. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujatu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, yaitu Ruqayyah menjadi istri Utsman bin Affan. Wa kana qad ihtabasa indaha bil Madinah bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yumarriduha. Dan Utsman bin Affan ia tak ikut perang bersama Rasul karena merawat putri Rasul Ruqayyah ketika itu sakit. Jadi Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila al-ma'arakah wa hiya maridah. Karena ketika Nabi itu berangkat perang ke Badar, putri beliau sedang sakit. Walihadza qasama lahun Nabi alaihi salatu wassalam fi ghanaimil Badar. Nah, dengan ini jugalah ternyata Rasulullah memberikan atau membagi harta ghanimah Badar itu kepada Utsman bin Affan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara hikmah kenapa putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah cabut, karena begitulah cobaan yang ingin Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar gembira bercampur dengan duka. Maka kita katakan di awal-awal daripada pertemuan kitab ini, Rasulullah itu manusia tersempurna, manusia yang paling baik di antara nabi yang ada, bukan karena Rasulullah itu yang paling kaya, kemudian Rasulullah itu yang paling tampan, tetapi Rasulullah Muhammad
manusia, nabi terbaik umat ini, karena semua cobaan dan ujian pernah beliau rasakan. Setelah itu beliau pun mampu dan bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dan ketahuilah bahwa ternyata ketika anak kita meninggal dunia, ini adalah sebuah ujian dan cobaan. Dan ketika kita bersabar dalam menghadapi berita atau malapetaka tersebut, maka Allah akan bangunkan pada kita Baitul Hamdi, rumah pujian nantinya di surga. Hal inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza mata waladul abdi." Apabila ada anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah pun akan berfirman, akan berkata kepada para malaikat, yaitu kepada malaikat yang mencabut anak tersebut. Allah akan mengatakan, qabadtum walada abdi, qabadtum walada abdi. Kalian telah mencabut nyawa anak seorang hambaku. Fayaqulun, maka para malaikat itu pun mengatakan, na'am, iya. Fayaqul, kemudian Allah juga berfirman, qabadtum samrata fuadi. Dan kalian telah mencabut buah hati hambaku. Fayaquluna na'am, kemudian para malaikat pun mengatakan iya. Fayaqulu, dan Allah pun juga mengatakan, madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika kalian mencabut anaknya? Apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya kalian wafatkan? Fayaqulun, kemudian para malaikat pun mengatakan, hamidaka wastarja'a, hambamu itu memuji Allah, hambamu itu memujimu, dan juga mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, kemudian Allah pun berfirman dengan mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Maka kalau begitu, bangunkan untuk hambaku ini rumah di sorga, dan buat nama rumah tersebut Baitul Hamdi, rumah pujian. Maka ternyata begitu besarnya pahala ketika anak-anak kita meninggal dunia dan kita pun bersabar menghadapi cobaan tersebut. Tapi ingat, sabar dalam hal menerima berita kematian tersebut adalah di awal, bukan nanti berjalan di tengah-tengah baru kita katakan, ya udahlah, aku sabar ajalah, aku ikhlaskanlah. Tapi sebelum itu dia merepet, sebelum itu ia mencaci maki Allah. Maka disinilah Rasulullah mengatakan di dalam sebuah riwayat, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu letaknya di hantaman pertama. Jadi ketika kita mendengarkan ada musibah, ada ujian, ada sesuatu hal yang tidak kita senangi, di hantaman pertama itulah apakah kita bersabar apa tidak. Inilah yang nantinya mendapatkan pahala yang luar biasa. Biasanya para wanita itu sulit untuk mendapatkan sabar di hantaman pertama ini. Maka ketika misalnya ia menikah seminggu, ternyata meninggallah suaminya. Nah itu ia akan merepet dulu dia. Dia akan mencaci maki Allah. Kenapa seandainya. Nanti setelah orang atau orang-orang yang takziah datang mengatakan, sabar ya. Setelah itu baru ia mengatakan, ya udahlah, aku ikhlaskanlah suamiku. Nah ingat, hal itu tidaklah termasuk sabar yang disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya juga seperti putri Rasul Ruqayyah. Beliau ditinggalkan Rasul dan Rasulullah pergi berperang. Pada dasarnya sudah begitu berat perasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk menegakkan agama Allah, semua hal-hal dunia itu harus kita lepaskan. Begitulah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan kita baru lagi anak kita satu mau masuk pesantren, udah kita halang-halangi. Udahlah nak, janganlah masuk pesantren, sedih aku nih. Nanti siapa kawan mama di rumah? Siapalah kawan ayah di rumah? Tak berani ia melepaskan anaknya untuk masuk ke pondok pesantren. Ini yang disayangkan. Padahal dalam kehidupan Rasulullah itu meninggalkan Ruqayyah dalam keadaan sakit untuk menegakkan, melaksanakan perang di Badar. Begitulah agungnya, begitulah mulianya hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mempelajari biografi dan kehidupan Rasul, maka perjuangannya luar biasa. Dan ketika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada apa-apanya. Anak kita, ya kita takut ngasihnya, kita takut mengeluarkan ataupun mengorbankan anak. Maka jauh-jauh hari senantiasa kita selalu memberikan motivasi kepada orang tua. Wahai orang tua, berikan satu anakmu untuk agama Allah. Jangan hanya berikan anakmu untuk mengejar dunia. Misalnya anak kita 3, semuanya kita korbankan mencari dunia. Yang satu masuklah teknik ini, teknik itu. Yang satu lagi masuklah kesehatan ini, kesehatan itu. Yang satunya lagi kita sekolahkan ke peternakan ini, peternakan itu. Untuk agama tak ada. Maka tampak jelas bahwa kita itu tak benar-benar dalam membela Islam. Memang jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan anak-anak itu adalah perhiasan untuk orang tuanya. Disinilah Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak wanita itu adalah perhiasan dunia ini. Anak-anak dan wanita dan harta dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sebuah perhiasan di dunia. Namun Allah mengatakan wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbikum sawaban wa khairu amala. Tapi ingat, ada yang di sisi Allah yang lebih baik dari harta dan anak-anak itu, yaitu kerjakanlah amal-amal saleh, kalian akan mendapatkan pahalanya yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kejadian atau kehidupan Rasul yang berkaitan dengan ketika Rasulullah memenangkan perang Badar. Beliau senang. Namun setelah itu ternyata Rasulullah juga mendapatkan berita yang sedih, berita duka, yang mana anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yaitu Ruqayyah. Maka di antara faedah yang kita peroleh adalah bahwa yang pertama, kematian anak merupakan bentuk ujian dan cobaan yang Allah berikan pada kita. Bahkan kalau bercerita tentang cobaan dan ujian, pernah satu ketika Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, bertanya kepada ayahnya, dan ayahnya itu bertanya kepada Rasul. Dikatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala. Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Agar kita tahu siapa manusia
yang paling berat ujian dan cobaannya dalam hidup ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, al-anbiya'u summal amsal fal amsal fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Manusia yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi dan rasul, kemudian yang semisal mereka. Berarti taulah kita orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang mewarisi ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah ada sebahagian para ulama mengatakan, wahai wanita, kalau kalian tidak kuat, kalau kalian wanita yang lemah, janganlah menikah dengan ahlul ilmi. Janganlah menikah dengan ustadz-ustadz. Karena begitu beratnya. Cobaan demi cobaan akan datang menerpa para pewaris Nabi. Bukan hal yang mudah. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan ketika ditanya, siapa manusia yang berat ujiannya? Maka Rasulullah mengatakan al-anbiya, para nabi, summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisal para nabi dan rasul. Maka ketika kita disuruh menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, maka begitu berat ujian dan cobaannya. Mungkin orang-orang menganggap kita berilmu, kita telah memiliki ilmu Rasul, hadis-hadis Rasul, tapi ternyata ketika mendatangi majelis ilmu pun bukannya terlalu serius. Tapi orang menganggap kita sudah serius. Inilah juga di antara cobaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, fayubtalar rajulu ala hasbi dinihi fa in kana dinuhu salban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasbi dinihi. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah. Kata Rasul, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Seseorang akan Allah berikan ujian sesuai dengan kondisi agamanya, bukan kondisi dunianya. Rasulullah juga mengatakan, apabila agamanya begitu kuat dan kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Maka ketika kita tak mau dapat ujian, tak mau dapat cobaan, ya udah, gak usah terlalu paten-paten kali dalam beragama. Ikut-ikut aja, masyarakat begini, oke, ayo. Jangan terlalu, ya sok-sok suci lah kalau bahasa orang-orang kita. Kalau kita udah mulai sok-sok suci, oh ini nggak boleh, oh ini kafir, ini syirik, oh ini bid'ah, ini perkara tak ada. Wah, siap-siap ujiannya akan berat. Tapi apabila, kata Rasul, apabila agamanya lemah. Nah, ini yang mau orang-orang liberal. Ya udah sama aja lah. Walaupun dia agamanya itu non-muslim, agamanya tak Islam, udah biarkan aja mereka. Ketika mereka buat karaoke samping rumah kita, ya biasa aja. Ketika mereka buat pesta-pesta, ya biarkan saja. Kan mereka-mereka sama-sama toh mau masuk surga juga. Nah, kata Rasul, apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Maka di antara cobaan dan ujian yang Allah timpakan kepada kita, intinya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Semakin banyak cobaan, semakin banyak hal-hal yang tidak kita sukai, maka dosa-dosa kita akan Allah ampuni ketika kita bersabar. Begitu indahnya ketika Allah mengatakan balasan bagi orang-orang yang bersabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Dan Allah sendirilah yang memberikan pahala tersebut. Nggak ada batasnya.
pahala orang yang bersabar. Semakin kuat kesabaran kita, maka semakin mantap pahala yang akan Allah berikan pada kita. Tapi sedikit di antara kita yang mau bersabar. Sedikit di antara kita yang tahan untuk bersabar. Kecuali ia sudah biasa menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Kalau dari kecil kita susah, kemudian besar, kemudian tua juga susah, ya biasa-biasa saja. Tetapi banyak di antara kita yang ketika ia kaya jatuh miskin. Inilah yang banyak nyungsep, tidak ingat lagi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa balasan orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan sesuai dengan ujian dan cobaannya. Rasulullah mengatakan, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya balasan terbesar dari ujian itu sesuai dengan berat ujiannya. Semakin berat ujian dan cobaan, maka semakin besarlah balasan yang Allah berikan pada kita. Dan ingat, di dalam hadis ini Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah itu cinta pada satu kaum, maka ia akan memberikan cobaan kepada mereka. Ini kaedahnya dalam kehidupan ini. Ketika kehidupan kita, cobaan dan ujian itu tak ada yang menerpa kita, hati-hati. Allah itu sudah tak lagi sayang dan cinta kepada kita. Inilah yang disebut dengan istidraj. Harta kita banyak. Setiap malam dugem, diskotik. Kemudian besoknya harta kita makin meningkat. Kesehatan kita makin oke. Hati-hati. Ini diantara tanda Allah itu tak sayang dan cinta pada kita. Semakin bertambah ilmu kita, semakin membangkang kepada Allah. Kemudian tak ada pula efeknya di dunia. Ya biasa-biasa saja. Maka ini adalah yang disebut dengan istidraj. Hati-hati. Karena Allah sendiri yang telah mengatakan sesungguhnya Allah apabila ia senang dengan seorang hamba. Apabila Allah senang pada satu kaum, maka kaum itu akan Allah berikan ujian dan cobaan. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhط. Maka barang siapa yang ridha, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Namun barang siapa yang murka, tak suka, tak senang dengan ujian dan cobaan tersebut, maka Allah pun juga akan murka dan benci pada kita. Maka jangan ditantang Allah. Jangan sok-sokan Allah apalah Allah ini. Ya Allah juga akan marah. Allah juga tidak akan senang dengan kita. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis qudsi yang mana Allah mengatakan ana indal zonni abdi bi. Aku, kata Allah, itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kalian buruk sangka pada Allah, maka Allah akan berikan buruk sangka itu pada kita. Namun apabila kita berbaik sangka, maka Allah pun akan berikan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Inilah sebuah kaidah dalam kehidupan. Maka kita bisa melihat di antara faedah kejadian di mana Rasulullah memenangkan perang Badar. Setelah itu Rasulullah juga menerima kabar bahwa putri tercintanya meninggal dunia. Ternyata begitulah kehidupan. Hanya sebentar senang, setelah itu akan datanglah cobaan dan ujian. Namun ingat, Allah juga akan terus memberikan motivasi-motivasi kepada kita
agar menjalani kehidupan dengan kaedah kalau tidak bersabar, ya bersyukurlah dalam hidup ini. Dan di situ jugalah Rasulullah merasa takjub kepada mukmin yang mereka bisa bersabar dan bisa bersyukur. Rasulullah telah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, walaysa dzaka illa lil mu'min. Begitu menakjubkan perkara orang-orang mukmin, dan perkara tersebut tidak akan bisa dijalani kecuali hanya orang-orang mukmin. In asabathu sarra fasyakar fakana khairan lah. Apabila Allah berikan ia sebuah kegembiraan, sebuah kenikmatan, ia pun akan bersyukur, maka itu baik untuknya. Wa in asabathu darra fasabar fakana khairan lah. Dan apabila Allah berikan ujian dan cobaan, ia pun bersabar, maka ini juga baik untuk seorang hamba. Maka dari kesimpulan hadis ini, Rasulullah menginginkan kepada kita ada sebuah kaidah dalam kehidupan. Orang yang kaya dan yang miskin bukanlah sebuah patokan dalam masuk ke dalam surga. Orang yang kaya dan orang yang miskin bukanlah sebuah patokan ia bertakwa dan beriman kepada Allah. Banyak orang-orang kaya yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Banyak juga orang-orang yang miskin yang tidak bertakwa kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan dari sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita pun memiliki prinsip kaidah dalam kehidupan, dalam menjalani hidup ini hingga kita meninggal dunia. Dan ketahuilah bahwa umur kita tidak begitu lama. Sebentar lagi Allah akan menjemput kita. Dan ingat-ingatlah hadis Rasul, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum mayyazuhu zalik. Umur umatku itu taklah lama, hanya sekitar 60 hingga 70 tahun. Dan orang-orang yang bisa melampaui umur 70 tahun itu orangnya jumlahnya sedikit. Maka bersabarlah, maka persiapkanlah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan persiapkanlah bekal kalian, dan sebaik-baik bekal itu nanti ingin bertemu dengan Allah adalah ketakwaan. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, iman kita bertambah tebal dan bertambah meningkat, dan rasa takut kita juga makin meninggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.